lagi mau packing karena besok aku mau naik gunung. Ini pertama kalinya aku mau ngasih tahu ke kamu yang penasaran barang-barang apa aja sih yang biasanya aku bawa ke gunung. Iya, banyak seperti orang-orang biasa, aku harus punya carrier yang emang jadi andalan aku. Aku pakai Osprey karena aku suka bentuknya, warnanya juga lebih natural gitu, netral. Ini Osprey tipe berapa ya? Pokoknya aku pakai yang 50 liter. Terus kedua, sepatu gunung tentunya. Sepatu gunung harus sepatu yang kamu pakai kalau naik gunung adalah harus sepatu gunung. Karena kan di sana pasir, batu, jalanan licin ya, kamu harus pakai sepatu yang memang siap untuk mendapati medan seperti itu. Jangan lupa buff. Ini penting banget, selain buat style gaya, kamu juga bisa pakai untuk, karena di sana kan debu, kita bener-bener di outdoor, nggak ada atap sama sekali. Nah, buff ini gunanya buat nahan debu, ya fungsi buff seharusnya. Juga buat gaya, kalau kalian suka gaya, biasanya aku bawa 2 buff karena kan di sana suka kehujanan ya, kepanasan, kehujanan, dari basah jadi kering ya bau dong, jadi aku suka bawa 2 buff lah at least. Terus ini hiasan kepala supaya lucu, nanti aku bakal pakai di gunung. Tuh, kayak gini lah kurang lebih ya. Aku suka sih hiasan-hiasan gini. Pokoknya kalau masalah baju, kalian bawa baju secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Pokoknya dipisahin baju tidur sama baju buat trekking dan baju buat kalian nanti foto-foto, itu dipisahin. Terus kaos kaki. Ini ada 2 tipe, kaos kakinya yang biasa aja, tapi aku pilih yang agak panjang. Kenapa? Karena kalau pakai sepatu gunung ya, sepatu yang kayak gini, biasain pakai kaos kakinya yang lebih tinggi dari ini, karena kan kita jalan terus supaya nggak lecet. Jadi si kaos kakinya usahakan yang lebih panjang dari si tinggi sepatunya. Jadi kalian kakinya nggak akan lecet. Terus ini kaos kaki untuk tidur. Jadi kalau misalnya tidur di alam itu kan dingin banget, supaya kaki kalian terjaga supaya tetap anget, pilihlah kaos kaki yang anget dan tebel banget. Ini lebih tebel, jauh lebih tebel daripada ini tuh. Kelihatan kan? Lebih tebel banget. Karena kan kita nanti ada di 2000 mdpl. Lebih ya? 3000 sekian lah ya. Itu tuh udah dingin banget, 2000 aja udah dingin. mdpl. Meter di atas permukaan laut. Nah, dingin banget tuh. Ukur aja dari laut sekitar berapa. Ya udah gitu kira-kira. Terus baju trekking aku pilih senyaman mungkin. Kalau misalnya nggak ini, aku pakai legging biasanya. Ini tuh celana gunung yang tipis banget. Ini kalau kehujanan gimana juga enak banget. Terus banyak kantongnya, aku suka. Kalau legging kan nggak ada legging, kan nggak ada saku. Kalau ini tuh ada saku. Kalian nggak mesti bawa uang ke atas gunung. Yang mesti kalian bawa tuh kayak misalnya apa ya, potong kuku. Kalau kuku kalian ada apa-apa di gunung, ini penting banget wey. Speaker, ini bisa digantung gitu di celana, jadi kalian jalan tetap ada musik. Terus power bank, tetap aku walaupun di alam, aku hidupnya tetap modern. Aku butuh alat-alat elektronik karena ini kamera nanti aku bisa dokumentasiin dan ngasih tau ke kalian gimana. Handphone buat dengerin musik ya, buat juga mengabadikan momen. Terus apa lagi ya? Oh, nah ini kalau di gunung. Ini kalau misalnya kalian naik gunungnya lewat bandara, masukin ke carrier, jangan dibawa di yang masuk kabin karena pasti nggak akan boleh. Ini bergunanya di gunung ya, kalau misalnya mau bikin tenda, mau banyak deh gunanya. Ini masukin sini atau taruh di carrier. Headlamp, karena tidak ada lampu di sana, jadi kita menyediakan lampu sendiri. Dan juga jangan lupa bawa baterai cadangan. Mungkin shell-shellan yang kalian butuh. Ya, ini boleh ditaruh di mana aja sih sebenarnya. Ini juga, ini ya celana. Aku beli di Ambassador kayaknya cuma 100.000 deh. Tapi ini celana udah nemenin aku ke Gunung Semeru, Rinjani, banyak deh pokoknya. Dan aku suka banget sama celana ini. Kayak aku kelihatan kurus. Ini adalah raincoat yang aku beli dari pertama kali aku niat mau naik gunung.
Jadi aku kan nanya ke teman-teman aku yang suka naik gunung, aku mau beli raincoatnya, kalau orang kan pakai ponco ya, tapi ribet, sekali pakai langsung buang gitu. Nah aku nggak mau yang kayak gitu. Jadi akhirnya mereka nyaranin aku beli ini merek Consina, warnanya terang banget. By the way aku suka warna kuning, jadi aku pilih warna ini. Kalau di gunung kayaknya lucu-lucu aja, soalnya kayak hijau tiba-tiba kita nyala gitu sendiri. Kalau foto kan keren ya. Sleeping bag. Wah, ini sleeping bag gede banget sih. Coba kalian bayangin. Ini sleeping bag. Ini tas aku. Jadi kalau si sleeping bag masuk ke carrier, aku biasanya akan nginjek carrier aku. Itu susah. Aku nginjek carrier aku supaya barang-barangnya tuh padat. 3 hal lagi yang mau aku kasih tau. 4. Ya gitu deh. Ini adalah aku baru beli sih, aku belum pernah pakai. Ini lampu yang kalau misalnya ini tuh nggak usah dicas ya, pakai tenaga matahari ya. Yang kayak gini apa namanya sebutannya kalau pakai tenaga matahari? Solar. Jadi pakai tenaga matahari ini mau aku coba di gunung yang sekarang aku mau pergi. Aku punya matrasnya yang ditiup. Jadi kalau matras yang lama kan kayak gini. Nah ini lumayan ngabisin tempat kalau di tas carrier aku. Terus temen aku ngasih tahu si Benito, ada yang kayak gini. Kemarin aku beli di mana? Outfest. Di sana aku beli sekitar 1 juta sekian. Memang mahal, sumpah mahal. Dan ini aku nggak akan ngizinin teman-teman aku pakai ini untuk masak. Karena biasanya ya kalau di gunung tuh yang gini-gini matras ditaruh di luar tenda untuk kita duduk-duduk, lalu kita masak-masak di depannya. Coba ini kan harus ditiup ya teman-teman. Kalau misalnya dipakai masak terus kebakar, 1 juta gue gondong. Aduh, no. Ini nggak akan saya izinin untuk masak. Jadi ini udah nggak terpakai. Terus tenda. Oh, aku baru beli tenda. Ini tenda untuk 4 orang, yang gue yakin banget kalau orang-orang Indonesia bisa 5-6 orang. Mungkin kalau anak-anak Mapala di London School mereka bisa kayak 8 orang sampai 10 orang. Iya. Enggak ya? Enggak. Pernah kan waktu itu di... Enggak maksimal. Enggak, pernah waktu itu katanya 9 orang, ada yang tidurnya sampai duduk-duduk doang. Iya kan? Itu jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, tapi itu kebersamaan namanya. Lebih ke maksa karena tendanya rusak ya. Jadi ini mau dicoba, ini pertama kalinya aku mau pakai tenda sendiri di atas gunung. Aku bawa jaket yang masih aku galau sih. Ini tuh jaketnya lumayan anget, lumayan lucu buat foto, tapi tebel. Nggak tahu deh, kalau cukup di carrier aku akan bawa. Terus apa lagi? Oh, ini topi ya buat ya perjalanan kalian. Ini Hansaplast dan lain-lain kalau ada apa-apa. Obat-obatan pribadi. Ya, biasanya gunung identik dengan kemeja kotak-kotak. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau masalah baju pribadi ya kalian pilih aja kaos-kaos yang nyaman. Jadi lebih baik pakai kaos aja ya teman-teman. Aku sih lebih banyak memilih warna putih karena panas kan, apalagi buat trekking. Pilih baju yang tipis, pilih baju secukupnya. Dan aku sekarang mau kasih tahu gimana caranya packing ala Dinda. Next on Dinda di mana? Jadi tadi kita dimarahin